معاصر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحال الله لكم فيه الطعام وحرام عليكم الصيام، إذا صعد القاطب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم وعلى معان الدين. رب اهتر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah istafa Ibrahim alaihi salam an khalila wa ja'alahu an-nas imaman innahu kana siddiqan nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi lam yattakhadh siddiqan nabiyya walan walada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bifadlin wa nashaddu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa aswila wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yaumikum hadha yaumul idil akbar, qad rafa'allahu qadrahu wa adhar, wa sammahu yaumal hajjil akbar, fa inna allaha astafa ibtala khalilan Ibrahim fihi hanifan amarahu bidhabhin waladihi fa amma talahu amrahu fihi wa idza sumiya yaumal khair. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, tidak bosan-bosannya khatib mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan diri kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana barometer dari ketakwaan adalah kemampuan kita untuk sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi kita berada di jalan
yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak belok, baik itu belok ke kanan maupun belok ke kiri, yang akan menjadikan kekuatan keimanan kita. Alhamdulillah kita pada posisi tengah, sehingga dari kuat sehingga mampu mengantarkan kita pada tujuan yang benar dan hakiki dalam kehidupan di dunia. Ketakwaan ini juga yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang paling baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib mengajak kita semua untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat Allah, baik itu nikmat rezeki, baik itu nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Segala nikmat adalah nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Kautsar ayat pertama, inna a'tainakal kautsar, sungguh telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Pertanyaan ini dijawab di dalam ayat selanjutnya, yakni ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Allah dan berkurbanlah seakan-akan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa bersejarah yang perlu kita ingat dan kita tiru dalam hari raya Idul Adha seperti sekarang ini, yang ditegaskan di dalam Al-Quran, Quran surat As-Saffat ayat 100, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbi habli minas solihin wa basyirhu bi ghulamin halim, al-ayah, yang artinya maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang bernama Nabiullah Ismail. Ini Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di mana kemampuan, sampai di mana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk disuruh perintah Allah menyembelih putranya Nabi Ismail, terus terang kepada ayahnya, silahkan ya Abi, karena itu adalah perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu kami panggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
dan kami abadikan untuk Nabi Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari kutipan ayat di atas sangat jelas bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah perintah yang luar biasa. Nabi Ibrahim yang saat itu sangat ingin memiliki seorang anak laki-laki yang diharapkan menjadi penerusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjuangan, namun begitu ia berdoa, dari apa yang menjadi impiannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ismail menginjak dewasa. Ini pemuda yang mempunyai kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disangka-sangka ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, dalam sekejap mata Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, dari peristiwa tersebut kita dapat mengambil hikmah. Di antaranya hikmah yang pertama adalah orang yang beribadah atau taqarrub ilallah pasti akan menghadapi ujian yang tidak mudah, seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, innahu la ibadatun wa fi nafsiha musyaqqatun idza la yatanatahu fil ibadah abghadahu al-hawa. Sama sekali tidak ada ibadah kecuali saat beribadah pasti ada perasaan yang berat, sehingga ibadah tidak akan bisa melakukan selain dengan tekanan hawa nafsu. Melayani syahwat dan memaksakan syahwat adalah hal terberat dalam diri manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah yang kedua, ketika keimanan dan ketakwaan kita akan angkat oleh Allah, maka Allah selalu menguji kita terlebih dahulu. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi ketakwaan kita, maka semakin besar ujian yang akan kita terima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat menerima ujian dari Allah di dunia ini?" Nabi Muhammad bersabda, "Asyadun bila'in al-anbiya summal ulama summal amsalul fal amsalun." Ujian yang paling berat adalah ujian Nabi dan para ulama dan orang-orang yang menyerupainya dari sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah yang ketiga, cinta kepada Allah adalah final. Jangan biarkan cinta kita pada makhluk mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di dalam tubuh manusia terdapat hati dan akal, hawa nafsu. Nafsu akan cenderung pada hal-hal yang bersifat material seperti harta benda duniawi. Semua ini mengarah pada kepuasan pribadi. Anak-anak kita, harta-harta kita itu adalah merupakan simbol kepuasan duniawi yang selalu kita cintai, yang selalu dicintai oleh setiap manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, wa'lamu annal ma amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu khairun adzim ajrun adzim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya bisa kita sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa terdapat 3 hikmah yang terdapat dalam hari raya Idul Adha. Pertama, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah pasti akan menghadapi ujian hidup. Hikmah yang kedua, Allah akan menguji kita sebelum derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga, cinta kepada Allah adalah final. Jangan biarkan cinta kita pada makhluk itu mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang taat, tunduk pada segala perintahnya, serta mampu meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allahu wa iyyakum ajma'in minal ayati wa dzikril hakim wa adkhalanahu wa iyyakum fi ibadiyas sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna nuslihana mu'ishatana ladar ridha wal sa'adah wa nakumul bil wajibati fi ibadihi wat taqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aftah anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal zila wal mihan min hadina hada khassah wa min baladina Indonesia wa sairil Indonesia al-muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Muhammad. Allahumma sholli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى